Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ibu Apoteker Lilis Inaya di Perundang-Undangan Kesehatan. Materi yang akan kita bahas kali ini yaitu organisasi instansi kesehatan. Di antaranya ada Kemenkes, Dirjen Bina Kefarmasian dan Alkes, Badan POM, dan Dinas Kesehatan. Yang pertama, Kemenkes. Struktur organisasi Kemenkes yang sebelumnya Perpres nomor 35 tahun 2015 gitu dirombak menjadi Perpres nomor 18 tahun 2021 tentang Kemenkes yang telah diundangkan pada tanggal 19 Maret 2021, di mana ada revisi dengan penambahan Direktorat Jenderal yang sebelumnya hanya 4, yaitu Ditjen Kesehatan Masyarakat, Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Ditjen Pelayanan Kesehatan, Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan, dan yang terbaru yaitu Ditjen Tenaga Kesehatan. Nah, di mana Ditjen Tenaga Kesehatan ini mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan, contohnya yaitu sebagai perumusan, pelaksanaan, penyusunan, pemberian bimbingan, evaluasi kebutuhan, pendayagunaan, pelatihan, peningkatan kualifikasi penilaian kompetensi, pengembangan karir, perlindungan, dan kesejahteraan tenaga kesehatan. Nah, Kemenkes ini mempunyai tugas dan fungsi. Tugasnya yaitu menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan untuk membantu presiden. Nah, fungsinya itu yang pertama, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan kefarmasian alat kesehatan, dan tenaga kesehatan. Kemudian, yang kedua, koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kemenkes. Yang ketiga, pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Kemenkes, di mana pedoman pengelolaan barang milik negara ini diatur di Permenkes RI nomor 9 tahun 2018 ini tentang bagaimana rencana kebutuhan, penatausahaan, penggunaan, pemanfaatan, pemindah-tanganan, pemusnahan, dan penghapusan, pengawasan, dan pengendalian barang milik negara. Berikutnya yang keempat yaitu sebagai pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kemenkes. Yang kelima, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kemenkes di daerah. Kemudian yang keenam, pelaksanaan rumusan dan pemberian rekomendasi kebijakan pembangunan kesehatan. Dan yang ketujuh, pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kemenkes. Nah, ini struktur organisasi Kemenkes. Kemenkes itu dikepalai oleh Menteri Kesehatan, di mana didampingi oleh staf ahli, yaitu ada staf ahli ekonomi kesehatan, teknologi kesehatan, hukum kesehatan, politik, dan globalisasi kesehatan. Menkes membawahi Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal dan beberapa direktorat jenderal, yaitu yang tadi ya, yang 5, yaitu Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, Direktorat Jenderal Kefarmasian Alat dan Kesehatan, dan yang terbaru tadi Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan. Yang keduanya yaitu Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alkes. Karena kita mengenai kefarmasian, jadi harus tahu struktur organisasinya. Nah, ini yaitu Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan membawahi Sekretariat Direktorat Jenderal dan Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan. Perbekalan kesehatan itu sudah dijelaskan di ketentuan umum di bagian Undang-Undang Kesehatan materi sebelumnya. Kemudian Direktorat Pelayanan Kefarmasian, Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian, kemudian Direktorat Penilaian Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, Direktorat Pengawasan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga. Ini akan kita bahas di bab berikutnya. Yang ketiga yaitu Badan POM. Badan POM, struktur organisasinya itu diatur di Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawasan Obat dan Makanan, di mana Badan POM ini mempunyai tugas
menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, di mana obat dan makanan yang dimaksud itu adalah obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan. Fungsi Badan POM itu yang pertama, penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan makanan. Yang kedua, pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan makanan. Yang ketiga, sebagai penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar. Kemudian, yang keempat, pelaksanaan pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar. Nah, ini sebelum beredar dan maksudnya itu yaitu tindakan pencegahan. Jadi untuk menjamin obat makanan yang beredar itu memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau manfaat dan mutu produk yang ditetapkan. Nah, kalau pengawasan selama beredar itu memastikan bahwa obat dan makanan tersebut bisa sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan, serta bisa tindakan penegakan hukum. Kemudian berikutnya itu yang kelima, koordinasi pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah. Yang keenam, pemberian bimbingan teknik dan supervisi di bidang pengawasan obat dan makanan. Yang ketujuh, sebagai pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan. Ya, misalnya contohnya ada peredaran obat yang tidak ada izin edarnya, itu bisa ditindak oleh BPOM. Kemudian berikutnya yang ke-8, koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM. Yang ke-9, pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM. Yang ke-10, pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM. Dan 11, pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM. Wewenang BPOM itu mempunyai wewenang menerbitkan izin edar, produk, dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi seperti obat, makanan itu semua kan harus mempunyai izin edar. Nah, izin edar ini diterbitkan oleh BPOM. Kemudian melakukan intelijen dan penyelidikan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikutnya, yang ketiga yaitu pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau misalkan ada perusahaan industri farmasi yang tidak sesuai, kemudian melanggar peraturan perundang-undangan, maka bisa diberikan sanksi, bisa berupa izin edarnya dicabut ya, atau pemberhentian sementara ya, atau penutupan perusahaan tersebut. Nah, ini struktur organisasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan itu membawahi Sekretariat Utama, Inspektorat Utama, dan deputi-deputi, di mana deputinya itu ada deputi bidang pengawasan obat narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif. Kemudian ada deputi bidang pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik, deputi bidang pengawasan pangan olahan, dan deputi bidang penindakan. Ini juga membawahi pusat dan unit pelaksana teknis. Yang keempat itu Dinas Kesehatan, di mana mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi daerah. Jadi sesuai dengan peraturan yang di daerahnya masing-masing. Nah, ini struktur organisasi Dinas Kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan membawahi
bidang seperti bidang pelayanan kesehatan, bidang pengendalian masalah kesehatan, bidang pengembangan sumber daya manusia kesehatan, bidang jaminan dan sarana kesehatan, dan di sini membawahi UPT seperti puskesmas, perbekalan farmasi, laboratorium kesehatan daerah, UPTD, Badan Pengawasan Obat, Makanan dan Minuman. Demikian penjelasan tentang organisasi instansi kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.